Jadi kita mendengarkan paparan sambutan yang begitu luar biasa dari Kang Haji Jenang. Mungkin untuk lebih jelasnya, karena waktu kita juga sampai sore, pasti banyak yang akan disampaikan nantinya. Ibu Bapak, Doyufur Rahman, ya, para tamu-tamu Allah. Ibu Bapak itu akan menjadi tamunya Allah. Bagaimana ketika kita mau menjadi tamunya Allah? Tentunya persiapannya itu harus dipersiapkan dengan maksimal. Tadi yang disampaikan oleh Direktur bahwa kita kesana itu pertama bagaimana niat kita, ya, niat kita harus karena Allah, harus lillahi ta'ala, kita mau ibadah. Dan Kiai menyebutkan yang disebut ibadah itu syahadat dua dibaca, sholat 5 waktu dihancam, hade ka tetangga baraya, setia ke agama jeung negara, itu ibadah kene. Apalagi kita akan berangkat ke tanah suci, menunaikan kewajiban yang sangat luar biasa. Manis tatoa ilaihi sabila. Jangan sampai, kata Nabi menyebutkan, ketika kita berangkat ke sana itu adalah linujrah. Satu itu untuk piknik, ya. Kita ke sana ingin hanya sekedar melihat Ka'bah. Kita ke sana itu hanya sekedar ingin selfie-selfiean di depan tower Zam-Zam. Kita ke sana itu hanya ingin sekedar berkunjung, berziarah saja. Yang pertama linujrah, jangan sampai. Yang kedua litijarah. Mungkin ibu bapak ya, yang sering umroh nih, apalagi Bapak Haji Gunawan itu tiap tahun bahkan berapa kali. Beliau itu kesana sudah tahu apa itu yang namanya Bin Daud. Luar biasa ya tuh. Ya, Bin Daud. Terus ada lagi di lantai 4, saya kasih tahu ya, tower Jam-Jam. Ada yang belum pernah belum? Di lantai 4 tower Jam-Jam. Luar biasa. Betah kayak pokoknya mah. Kalau ibu-ibu abdi bapak-bapak nu nganter. Nah, lintijar jangan sampai. Boleh tidak berangkat ke sana untuk belanja-belanja, boleh. Tapi itu nanti setelah semua prosesi dijalani. Ada juga kita itu jangan sampai terproses liriyai atau lisumati, ingin dilihat, wah makanan ya secara langsung dari itu kayak gitunya. Boleh-boleh saja, tapi jangan sampai ya. Kalau kita Haji Jena, saya kata Haji Buser sering di sana, mungkin apalagi live TikTok apa iklan ya, iklan ibu bapak untuk mengajak mendoakan, boleh saja sebetulnya. Tapi jangan sampai terbersihkan urang lain, tinggal ieu urang lain keur hajian di ditu. Alhamdulillah, subhanallah, imin zali ya. Dan apalagi ini yang kaya-kaya yang beradat seperti itu, ada lil fuqara, orang-orang miskin ke sana itu lil mas'alati, barang main, meminta-minta, itu jangan. Makanya insya Allah para jamaah haji, para Doyufur Rahman ini semuanya dengan niat yaitu tadi nawaitu taqarruban ilallah, dengan berbekal ketakwaan kepada Allah. Baiklah, untuk lebih supaya haji kita, umroh kita selama perjalanan di sana lebih mantap, lebih matang, kita dengarkan paparan manasik haji, manasik umroh yang akan disampaikan oleh Mukarram Bapak Kiai Haji Buser. Dipersilakan. Cek. Ya. Cek. This. Aing nggak bisa ngomong kemana-mana ya Mbak. Di dia Bang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja wal umrah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watimmul hajja wal umrata lillah. Amma ba'du. Para sepuh bapak, kali ibu, para jamaah haji, insyaallah mudah-mudahan Allah muliakan sehormati juga pimpinan Jentur Ki Adi nu kasep saya tiga main maksudnya namun tersebut kasep pamer duit kayak Kiai sadaya nu haladir Kang Haji ti Cianjur pangeulana member sapi kae jengan di Majalaya di Arkom di mana hadir moga-moga Allah muliakan sehormati. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul, bisa bersua, bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan berkah silaturahim saat ini Allah wa rahmat ka urang sadayana, amin ya Allah ya Rabbal. Berkah kumpul hari ini dengan niatan kita acara manasik haji. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita semuanya, memberikan kesehatan, mengabul sadaya rupa apa yang dicita-citakan ku urang sadayana, amin ya Allah ya Rabbal. Al-hadina wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita doa bersama khusus untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk sahabat-sahabat kita yang hari ini telah ada di alam barzah, khususnya pun Bapak, mudah-mudahan hari ini dalam barzahnya ada di dalam ridha Allah, ada di dalam ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, diluaskan alam kuburna, diberikan cahaya-cahaya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Juga khusus doa untuk Ki Adi Zentul, insyaallah akan membawa, mendampingi dan membimbing apa ibu nanti di tengah Mekah Madinah selama perjalanan ibadah haji. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, amin ya Allah ya Rabbal. Diberikan kelancaran dengan hajiannya hajan mabrura, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
bil barakah kita bersama-sama membacakan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah nanti selama di perjalanan sebelum kita melaksanakan ibadah umrah dan haji, terus kita disunahkan untuk senantiasa melantunkan talbiyah insyaallah yang merupakan korelasi jawaban daripada Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam, jawaban daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian lama Allah merintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa kepada kita seluruh umat manusia, umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Wa adzin bin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Jauh-jauh hari Nabi Ibrahim undang ke orang sadayana, perintah Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Kita semua yang saat itu masih ada di alam azali, di alam ruh, menjawab labbaik Allahumma labbaik. Ada yang sekali, ada yang 2 kali. Kang Haji Gun melangkung 10 kali. Alhamdulillah. Jadi ada korelasinya. Hari ini kita talbiyah menjawab ajakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hari ini subhanallah kita persiapan, dan insyaallah sebentar lagi kita Ibu semuanya akan bersama-sama berangkat ke tanah suci Mekah Madinah, berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah nanti untuk lebih luas ada guru kami di
belakang untuk mengkupas tuntas masalah hal-hal yang ta'alluq dengan masalah ibadah haji. Mungkin nanti sebelah ya ba'da luhur ya abdi sementawis untuk memberikan sebuah masukan-masukan atau invoice saja, yang itu pun insyaallah yang ada ta'alluq dengan masalah ibadah haji atau umrah. Yang pertama, ibu yang berbahagia, tanamkan niat kita lillahi ta'ala. Dina mana orang pada haji bukan mau dipuji, mau melaksanakan ibadah umrah, bukan kita mengharapkan sanjungan dari tetangga sebelah, tapi semata-mata mangmisnya haji lillahi ta'ala. Urusan buah nangis haji jadi kabul ku Allah, jadi mangmis itu molor titiri suai dia mau yang buka pendamping aminnya. Kenapa tidak? Betul kan? Urusan sama ibu semuanya, ada hal yang lain-lainnya minta kepada Allah. Gusti cekang haji teh hayang ulah naon deui. Misalkan moal dijamin Kang Haji moal nama dia si ceceuna subhanallah. Itu yang pertama, tanamkan dalam manah kita lillahi ta'ala umrah haji, moga-moga karena mengharapkan ridha Allah, semata-mata melaksanakan kewajiban di Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab haji pada prinsipnya adalah merupakan rukun Islam anuka kalimah, itunya bunyal Islam Allah kata Rasul. Islam dibangun dengan 5 pondasi. 1 dengan syahadah, 2 dengan shalah, 3 dengan zakat, 4 dengan puasa, dan yang 5 adalah Islam dibina atau dibingkai atau pondasinya adalah melaksanakan ibadah haji yang khusus. Ya, wajib ini khusus tidak kepada seluruh umat Islam, tetapi walillahi ala nasi hajjul baiti manis tato'a ilaihi sabila. Hak untuk Allah, wajib untuk kita manusia umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji, tapi khusus manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang memang benar-benar mampu untuk melangkah melaksanakan ibadah haji. Kita termasuk hari ini yang dimampukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, orang-orang lain mampu hanya nunggu heula 22 tahun. Subhanallah, Cimahi 22 tahun. Namun abdi kakarek umur 25 tahun, kudu nungguan di 22 tahun lah, 71 tahun hajinya. Subhanallah, ini mah alhamdulillah. Ceng daftar kaki adik sayang ngapung, alhamdulillah. Cerengpung, non cerengpung teh cereng daftar mayar, pung isukan ngapung, alhamdulillah. Abah dan antapaninya damangnya, subhanallah. Ya alumni jantun hurung, subhanallah, alhamdulillah. Sebelum berangkat, apa ibu yang berbahagia, minta doanya kepada orang terdekat dengan kita, minta maafnya dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Kalau masih ada ibu bapak kita, datangi dulu mereka. Nanti ada ziarah dulu kepada mereka. Kalau jauh, paling tidak kita berdoa kepada mereka. Allahumma ighfir lahuma wa kama rabbayani shaghira. Minta doa dan maafnya juga kepada guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita, yang telah mengenalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang syariahnya hari ini kuat iman kita. Sebab kalau tanpa iman kita punya uang, tidak mau haji, tidak mau umur, hayang na ulin larisnya. Si misal kalau duit miliar, tapi tertanam iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diyakini bahwa ini rizki itu Allah. Iman kita meyakini bahwa syukur nikmat itu bukan sekedar hanya mere pincuk, mere tumpeng, mere segala rupa. Syukur nikmat adalah diantawisnya orang syukuran kanu mere nikmat, membuat mereka orang tua kita bungah mun urang diberi duit ke orang tua, memberikan bungah ke guru kita lamun urang diberi ilmu diamalkan. Ini pun membuat Allah bungah, sebab orang boga duit, rizki hakikatnya di Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini orang hajian umrohan hakikatnya syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini cari kaji lah tadi itu.
2 menit. Si kewe ngaji ini terakhir. Sudah. Jadi alhamdulillah hari ini kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala punya uang ti Allah dianggo keur kabutuhan perintah Allah Subhanahu wa taala. Urang boga kuat boga fisik tenaga kuat ti Allah sadayana, raga urang ti Allah, soca nu leutik ti Allah, kepil urang ti Allah, ala kulli hal panca indera urang ti Allah Subhanahu wa taala. Syukur hakikatnya adalah di tasarufkan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak orang syukur kalau ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau panjangnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu allahu akbar. Makna syukur yang jauh, contohnya hari ini orang ngagaduh artos ti Allah, milik ti Allah, dikaurangkeun dianggo hajian perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ibu yang berbahagia, tentunya bicara haji beda dengan umroh. Kalau umroh mungkin rukunnya ada 5 mis, apalagi nih oh deh iya haji jeung abdi bawa tahun 2016 aya minggulaan ajak-ajak bisa. Insyaallah cenah Kang Haji Gunawan tahun hareup haji Kang Haji siap ngantir subhanallah gitu. Kalau kita biasa umroh alhamdulillah sadayana rengal alumroh bikin bulan kemarin Februari pun adi bulan puasa, bahkan ada kemarin jatuh berangkatan bulan Syawal. Kalau umroh kita hanya punya 5 rukun ya. Kalau haji ada beda, ada 6 tambah wukuf di Arafah, bahkan ditambah ada jamarat, jumratul ula, mustaqabah, bahkan ditambah ada mabit nanti di Mina. Kalau umrah tidak ada, tapi kita lewat, kita main ya hanya sekedar tadi tur ya, ke Arafah, main ke sana melewati kita jamarat. Kalau umrah hanya 5, 1 niat, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, 5 tertib. Rukun umroh. Kalau haji ditambah ada yang namanya ini ada wukuf di Arafah. Itu ada 5. Kalau umroh 1 ihram, kedua tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, 5 tertib, 5 tertib. Kalau haji tambah wukuf di Arafah tanggal 9 bulan haji ba'da zawal, wajibnya ba'da duhur kita kumpul di sana, persiapan di malam harinya. Tapi wajibnya adalah ba'da duhur walau saatan, walaupun hanya beberapa saat, berapa jam hadir kita yang melaksanakan haji yaitu di padang Arafah. Walaupun yang sakit harus hadir, dibopong dari rumah sakit, karena kalau udah hadir di sana al-haji al-Arafah, haji itu utamanya adalah di Arafah. Kalau tanpa Arafah hajinya tidak sah. Subhanallah ini. Jadi kita sudah paham kalau yang pertama rukun haji itu adalah ihram, labbaik Allahumma hajjan. Kalau umrah labbaik Allahumma umratan, atau nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala. Niat abdi haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di mana kita niatnya? Di miqat. Miqatnya mungkin Kang Haji kita langsung ke Mekah ya. Ada yang ke Madinah dulu. Kalau ke Madinah dulu nanti di Bir Ali. Kalau langsung ke Mekah berarti miqatnya kita di Jeddah, atau ada pula yang di Yalamlam, yang di saat di pesawat ya. Tapi kita biasanya pun habis semuanya di Zentur. Di saat kita umroh atau apalagi haji yang langsung ke Mekah, otomatis miqatnya di bandara haji. Sebab radius antara Yalamlam dengan bandara haji itu
kurang lebih sama, diambil kilometernya kurang lebih 70 kilo. Jadi madhab atau mufakat para ulama ijtihad boleh walaupun tidak langsung di pas Lam, bisa di bandara haji. Sunnah dulu seperti biasa kan lagi, sholat sunat ihram dulu 2 rakaat. Sebelumnya kalau memang memungkinkan sunnah mandi ihram dulu. Adus untuk ihram itu di saat kita belum melaksanakan niat. Ibak dulu ya, semuanya pakaian kalau laki-laki dibuka kecuali yang dipakai oleh kita hanya kain ihram di atas dan di bawah. Kalau perempuan bebas seperti pakaian biasa tapi harus tertutup kecuali muka dan telapak tangan ya. Selain itu harus tertutup ya, makanya harus nanti pakai sarung sarung tangan. Kalau laki-laki adalah pakaiannya hanya kain ihram, semuanya pakaian kita, dalaman kita dibuka, bahkan tidak sah nanti kalau masih ada tersisa pakaian dipakai oleh kita, insya Allah. Terus ibak salat sunnah 2 rakaat, niat habis salat sunat ihram 2 rakaat dan seterusnya lillahi ta'ala. Setelah itu nanti bersama-sama kita niat labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul umrota, nawaitul hajja wal umrota lillahi ta'ala. Sebab kita hari ini hajinya haji tamatu otomatis umroh dulu ya, otomatis umroh dulu. Niat umroh nanti setelah sampai di sana, hanya resikonya kalau haji tamatu kita harus gitu ya. Resikonya nanti kalau ada dam untuk menutupi sabab kita umroh dulu daripada mendahulukan haji. Itu rata-rata dari Indonesia hajinya haji tamatu. Walaupun ada juga, hanya mungkin resikonya kudu ngadoyer kan haji. Untuk membuka-buka ihram tuluh iki ala ngesangan. Bisa saja kita tidak langsung aja umroh ya haji. Hanya resikonya selama kita menunggu waktu haji, kita harus ngadoyer, harus mempertahankan daripada paharaman ihram. Boleh saja, maka kita lebih santai dulu, maka yang dimatakan dengan haji tamatu santai dulu mami sampai menunggu tanggal 9 bulan haji. Itu niat. Kemudian kita otomatis dulu. Kemudian insya Allah yang pertama yang dan utama, kemudian nanti biasa kita tawaf dulu, kemudian kita sa'i dulu, kemudian biasa melaksanakan ritual ibadah umrah adalah yang terakhir adalah tahallul, dan yang terakhir banget adalah harus nyusun atau tertib itu mendahulukan niat daripada tawaf, mendahulukan tawaf daripada sa'i, mendahulukan sa'i daripada tahallul, mendahulukan tahallul daripada tertib semua. Itu beres tuntas ibadah umroh. Hanya yang harus diperhatikan, ini ada kurang lebih 10 larangan yang harus diperhatikan oleh atau ihram umroh ya. Yang pertama itu ya, yang pertama memakai wangi-wangian ya, tas niat tekenging wangi-wangian. Kalau sebelumnya boleh sebelumnya boleh ya, tapi yang harus diperhatikan setelah kita niat, satu udah boleh wangi-wangian gitu ya. Yang kedua tidak boleh memakai pakaian yang dijahit atau muhit itu. Makanya untuk laki-laki pakaian khusus ihram ya, itu khusus untuk laki-laki. Kemudian yang ketiga tidak boleh menutup wajah bagi perempuan itu, dan menutup 2 dampal panangan. Khusus untuk perempuan tidak boleh menutup muka, yang biasanya terkadang ada yang suka pakai cadar ini namanya. Khusus untuk sedang ihram itu, sedang hajian, sedang umroh tidak boleh menutup muka itu. Lagi pula yang tidak boleh ditutup adalah 2 telapak tangan. Juga tidak boleh menutup kepala bagian tidak boleh menutup kepala untuk laki-laki.
dibuka saja pecinya biar kelihatan putihnya gitu ya. Begitu lah mau jangan meren gitu kira-kira. Ini berubah nggak boleh. Kecuali nggak sengaja. Kalau pakai payung nggak apa-apa. Yang langsung kena kepala itu. Mau pakai minyak, tak boleh minyak rambut. Terus mencukur rambut sarupaning rambut-rambutan. Sarupaning bulu-buluan tidak ihram tidak boleh dipotong. Bulu is, bulu jamot, bulu dada, bulu ping-ping, bulu juur kabeh teu meunang dipotong. Sarupaning buluan, rambut-rambutan. Juga tidak boleh memotong rumput-rumputan. Di saat di sana ada rumput-rumput atau pepohonan tidak boleh, gitu ya. Kemudian tidak boleh juga nikah sedang ihram. Tidak boleh nikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh menyaksikan nikah, tidak boleh. Kalau sedang kumalamun geus ihram ka haji, Kang Haji aja naik. Ari geus ihram teh enggak apa-apa, geus beres hajian. Bisa dek nikah di ditu asal aya we calonnya, misalkan teu naon, da geus hajat. Ini mah sedang haji, sedang umroh, tidak boleh nikah, tidak boleh menikahkan, dan panjangnya tidak boleh jadi saksi nikah. Itu teu meunang heureuy jeung istri pamoget. Di saat kita sedang tahan we Kang Haji, stop, sabar. Bari kadaharan teh daging domawan, daging sapi, sekuat teh sudin teh, sekuat aing. Sabar Kang Hajinya, sedang ihram mah. Beres ihram boleh. Sakamarna duaan-duaan aja. Kang Haji mah saduaan aja sakamar. Subhanallah, alhamdulillah. Itu kira langkung Bapak Ibu yang berbahagia yang harus diperhatikan di saat kita sedang ihram. Ya, sedang ihram. Baik itu ihram kita haji atau umrah, yang tadi harus diperhatoskan. Andaikan kita melanggar, misal ya, kita sedang ihram, sedang umrah, pakai wangi-wangian itu, atau melanggar yang tadi sedang tawaf, misalkan ada hal-hal yang tadi melanggar itu ya. Kalau sedang tawaf batal lain cerita. Ya, nanti ada khusus ya, khusus untuk syarat-syarat bisi hilap deui. Kalau yang tadi pelanggaran yang tadi sifatnya kita harus kifarat, pemita lapat kirang langkung masihan sedekah katuangan minimal ya 1 kali pelanggaran, 1 kali tuangan di situ ya 20 sampai 30 real. Andaikan kita hati, aduh tadi teh orang teh nyarekan pemajikan ngamok lah, kan lah pasti Kang Haji, tapi kesep aya we godaan teh. Wih, di ditu pegar rancang. Pemajikan eueuh saeutik sia teh ka mana wae. Si Akang saeutik ngahurian orang Yamannya. Ya we padahal kelihrom tah. Wala rafasa wala fusuq wala jidala fil haji menang pasya. Teu kenging ngobrol anu kasar-kasar, anu kotor-kotor di saat orang nuju haji, di saat kita sedang ihram. Ini teh bukan basa-basi, kadang-kadang gogodana aya wae. Komo anu jeung suami istri. Subhanallah. Si papa teh kawannya ditelepon tapi papa lah HP pae gitu nya. Buah-buah ieu nyimpang ka orang Palestina. Wah, parah teh. Si bapak jekan aing teh ka mana ku aing teh nuan di pintu 10. Ieu padahal mah HP-na pae kitu nya. Aya we goda teh kurang-kurang nama. Insyaallah jampena kudu sabar, canak sabar, insyaallah bakal subur. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian untuk mengulang kembali, walaupun Bapak Ibu sudah jarang ragu bab umroh, ada nanti kita yang namanya tawaf rukun haji atau rukun umroh yang kedua. Yang kedua adalah tawaf. Ya. Kalau pengertian haji, pengertian umroh adalah haji menuju Baitullah dengan niat tertentu dan waktu yang ditentukan. Ya. Kalau umroh menuju Baitullah niat tertentu, waktunya tidak ditentukan. Nah, kalau haji berangkat ke Baitullah, menuju Baitullah, niat tertentu yaitu akan ibadah dan waktunya adalah muaqqat tertentu. Sementara ayeuna umrah waktunya tidak
umrohnya bisa bareng dengan hajian atau di luar bulan haji. Kita acan jam-jam anggap ya air jam-jam mangga sarengan orang air jam-jam aya caina bismillahirrahmanirrahim diheulakeun air jam-jam mah aing haus bismillahirrahmanirrahim sok tos apal air jam-jamnya bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin amin. Dipayunkeun mayu air jam-jam heula haus mangga bismillah. Tah lanjeng urang ngupas tuntas masalah ibadah atau praktek masalah dari sunah-sunah tah sunah seukeun talbiyah bersihan kuku heula bisi aya kuku keongon gitu nya. Rambutnya ulah jabrik cara abdi memekan tuh bah dicukuran heula. Tah sebelumnya sunah atas tadinya sunnah salat sunat 2 rakaat dan sunnah memperbanyak talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Yang yakinkeun naon anu ku Kanjeng Rasul didugikeun keur jalma anu berangkat haji dan umrah insyaallah iri sabenerna mah kanu angkat haji umrah teh naon sababna nu angkat haji mah mun barang suhunkeun bakal dipasihan ku Allah amin. Mun barang pasihan bakal diganti ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan itu kerja lamanu haji, kerja lamanu angkat umroh, insyaallah apapun apa ibu minta kepada Allah yakinkan bakal disubadanan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun dan berapapun yang dikeluarkan nanti di sana sedekah kita, sedekah sunnah kita, yakinkan Kang Haji bakal diganti ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut syarat-syarat taubat. Syarat-syaratnya sesuatu yang harus disiapkan sebelumnya gitu. Ya anu kawetan yang pertama adalah kudu niat tawaf gitu. Kalau memang ini bukan kalau tawafnya kalau sunnah, kalau kita tawaf yang include dengan umroh cukup tadi aja, kita tidak usah tawaf niat tawaf lagi gitu ya. Nanti kalau tawaf tawaf ibadah memang kan harus ada lagi niat tawaf. Abi tawaf 7 putaran lillahi ta'ala. Lamun tawaf sunat niat abi tawaf sunat 7 putaran lillahi ta'ala. Itu. Yang kedua suci dari hadas dan najis. Hadas kecil atau hadas besar. Kudu boga wudu Kang Haji. Atau kudu bebas yang bojo adu salah. Adu salah bahaya. Atau harus bersih daripada najis di pakaian kita, di badan kita, jangan ada najis itu. Suci ya. Bagaimana kalau batal sedang tawaf? Wayahna geuya apa? Sedang walaupun itu tawaf sunat, tetap syaratnya harus suci, harus punya wudu. Kalau kita misalkan baru 2 putaran batal, jangan diteruskan. Bilang aja ka Punadi ya, ka Bimbing. Ustaz, abdi abah batal malu geus salat mah borot-bot bae, borot-bot. Beda jeung budak kelepna geus do, itu ya. Nanti ada khusus bagaimana kalau ada jamaah orang yang memang tidak bisa menahan kelepnya usdol, ada lagi khusus itu mah. Beda di bahasanya ya. Bagi orang yang langgeng hadas baik dalam sholat atau dalam ibadah apapun teruskeun we. Da omong kitu ngaborot-bot ya. Turun-turun ada ya. Bagi orang yang daimul hadas asal langsung wudu kemudian sholat bulan tawaf kembali ngaborot-bot oge da bateureun turu gitu kelat pol keluar tuluy. Andai kan yang normal kita batal keluar sholat wudu dulu. Ambil wudu, nanti tarik kita dari rakaat keberapa ya? Dari putaran keberapa kita tadi batal, maka teruskan kita tawaf sekurangnya. Beda dengan sholat. Memang walaupun at-tawaf kas sholat, tawaf itu bagaikan sholat, itu kan bedanya
satu diantawisnya lamun urang batal salat mah kudu usoli deui. Tapi kalau tawaf kita andaikan kita batal di putaran kedua, ketiga dan seterusnya, kita tidak harus lagi kita niat tawaf, cukup meneruskan kekurangan tadi kita tawafnya, insya Allah. Kemudian ini tawaf itu menutup aurat, kade ulah kabuka cek istri seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Fisolah wa fi ghairi shalah. Auratnya perempuan adalah seluruh badan. Uriah perempuan yang merdeka adalah seluruh badan. Fisolah wa fi ghairi shalah, di jero salat atau di luar salat, seluruh badan kecuali tangan. Untuk ibu-ibu. Untuk lagi ada ma baina surrah wa rukbah, antara bujal jeung tuur, asal katutup di bawah ini dengkul dan katutup di atas pusir. Untuk bapak-bapak kelihatan dadanya berbulu, wah ini dadaku, nggak apa-apa, sedang tawaf atau sedang ihram. Subhanallah. Kemudian tawaf diawali di Hajar Aswad. Nanti penjuru ini ada 4, ada Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun rukun Syami, rukun Yamani. Kita di saat pasan dengan Hajar Aswad ucapan Bismillahi Allahu Akbar. Badan kita tidak menghadap Ka'bah. Badan kita tetap bahwa Ka'bah ada di belah bahu kiri kita. Beda dengan sholat. Jangan menghadap ke Ka'bah apalagi membelakangi Ka'bah. Ka'bah selamanya ada di bahu kiri kita. Nanti ada sesi praktek ya. Selamanya Ka'bah ada di sebelah bahu kiri kita. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Baitis 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bisun ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ini sunnah. Dina awal kita melaksanakan tawaf. Berapa kali? 7 putaran. Sekenging kurang tidak boleh kecuali lupa. Alah aing sabaraha. 7 genap 7 hayo we ngitung 7 barangkali teuing aing teh nyaho ulah. Andai kan tahu sendirian nanti ada kita sawab surat kadang-kadang suka-suka lupa. Di 7 genap. Kalau tawaf yang pokok nanti bersama-sama pasti kita lupa, ada pembimbing yang hafal insya Allah. 7 putaran. Kemudian juga syaratnya yang tadi tidak boleh harus kita suci, dan tawaf harus di lingkaran Masjidil Haram. Paling tidak, paling afdol mendekati Ka'bah atau di sekitar pinggir masjid, dan tidak boleh tawaf kenalnya bertawaf tapi di hotel itu bin Daud lah, tawaf mah beda deui, tawaf balanya ngaji sama gitu kan. Muih nama man muihna di toko beda lagi ya. Tawafnya 7 putaran mengelilingi Ka'bah bahu Ka'bah ada di selanya di bahu kiri kita. Dan di saat kita melafalkan di saat kita sedang tawaf, yakinkan bahwa Allah dekat dengan kita. Kita harus bersama-sama merasa tawadhu, merasa tadarru. Kita ini adalah melaksanakan perintah Allah, dan yakini Allah dengan para malaikatnya menyaksini kita semuanya insya Allah. Itu hal-hal yang berhubungan dengan masalah tawaf. Jadi yang kedua adalah rukunnya tawaf. Jadi ulah aya anu teu gaduh abdas. Bagaimana di saat melaksanakan ibadah tawaf itu kita batal? Yang terkadang ini footnote, catatan tersendiri di saat menuju tawaf kadang-kadang kita susah menghindari daripada bersentuhan kulit laki perempuan, baik dengan perempuan sendiri atau istri sendiri atau dengan orang yang lain. Makanya kita boleh di dalam khusus tawaf atau dalam hal yang lainnya, selama kita melaksanakan ibadah umroh khususnya tawaf, untuk menghindari kita batal wudhu daripada bersentuhan laki dan perempuan. Sebab madhab Imam Syafi'i memang di saat kita persentuhan batal. Abdi jika Kang Haji biasanya sok nganggo sebelum tawaf itu nganggo kaifiat Imam Maliki.
Bagaimana Imam Maliki? Imam Malik itu tidak batal andaikan kita bersentuhan laki dan perempuan, kecuali dengan ibu, dengan anak, dengan kakak, dengan mamang, bibi, kakek, uyut, incu, tidak batal. Hal-hal yang memang batal, apalagi dengan istri, itu batal. Hanya kalau untuk mensikapinya, boleh kita nanti mengambil cara wudhu kayak wudhu seperti Imam Malik. Sebetulnya sama saja, ya, praktek Imam Malik dengan Imam Syafi'i sama-sama saja. Hanya bedanya di dalam kita melaksanakan wudhu, kalau kita ada gosok-gosok, membasuh muka digosok-gosok, membasuh tangan digosok-gosok, membasuh kaki digosok-gosok. Dalam kaitan Imam Syafi'i itu sunnah, gosok-gosok itu. Tapi dalam kaitan madhab Imam Malik, menggosok tangan di saat membasuh tangan, membasuh muka di saat menggosok-gosok itu hukumnya wajib. Ya, itu aja keyakinannya. Di saat kita memakai praktik Imam Syafi'i sama sebetulnya prakteknya dengan memakai itu Imam Malik. Hanya yang tadi bedanya, kalau memakai madhab Imam Malik, menggosok-gosok dalam saat kita membasuh muka, menggosok-gosok saat kita membasuh tangan, kaki, dan seluruh anggota wudhu itu hukumnya wajib. Dalam Imam Syafi'i itu sunnah, adalku itu. Kemudian yang kedua, membasuh ini muka ataupun rambut. Dalam Imam Syafi'i najan tiga helai itu sah-sah saja. Pun orang keriweuh, kerhajat, kernaon daripada buka belangkon susah, subah aja tiluh helai sah. Itu madhab Imam Syafi'i. Tapi dalam madhab Imam Malik wajib basah kuyup. Prakteknya dibuka, itu. Ya, jadi itu aja bedanya. Dalam madhab Imam Malik membasuh muka, membasuh rambut itu basah itu semuanya sunat, tapi dalam madhab Imam Malik itu wajib. Konsekuensinya nanti di saat kita sedang tawaf, kalau kita dalam hati meniatkan praktik Imam Malik, andaikan kita bersentuhan pun dengan perempuan yang bukan muhrimnya, kita tidak menjadi itu Kang Haji. Tapi kita bukan talpek. Ini kalau talpek kita wudhu Imam Syafi'i, miluan madhab yang lain. Ini kita prakteknya pun gaya Imam Maliki, yang notabene adalah Imam Maliki tidak batal sentuhan laki dan perempuan. Han aja bedana, punten. Saha Kang jenengan teh? Wildan, Pak Dokter san itu. Mana Pak Dokter teh ieu nya? Punten ieu mah. Batalnya kan kade engke mana si Miss? Keluar punten ngaji imam ilmu ngan resikonya lamun madhab Imam Maliki nu tadi caranya paantar kulit tebatal mun si Udin ngacang kita si Udin apa si Udin ini si Udin orang dinya teh orang legok teh orang Cianjur dan badinya teh mun si Udin leuy ningali orang nyaman alah geulis gitu ayahna batal itunya kudu lagi. Andai kan gitu loh, andai kan praktek. Jadi kita harus yang pahitnya juga disampaikan ya. Andai kan kita memakai pakaian Imam Malik yang tadi dalam menghindari antara kulit dan perempuan sedang tawaf itu atau sedang ihram, maka boleh yang tadi. Ngan resikonya mun Kang Udin hudang di saat nulis teng itu batal atuh kudu deh. Ya dah ngumpul Kang Haji subhanallah. Imalin jorang dah memang kudu didugi insyaallah apa ibu kararuat sadayana amin ya Allah ya Rabbal. Itu kaifiat kita dalam mengsikapi supaya saat kita sedang tawaf itu kita benar-benar suci daripada hadas insya Allah. Setelah saparantosna kita tawaf, kita sholat aja. Kita sholat sunnah di belakang, makom Ibrahim. Dan sunat yang tadi air jam-jam. Sok dit air jam-jam deui. Aya kene. Ayo minum jam-jam. Haus. Nah ini Kang Haji subhanallah yang mengsikapi yang harus di saat kita tawaf. Tawaf, di saat tawaf tidak boleh memegang Ka'bah. Ya. Tidak boleh memegang Ka'bah, sunat mendekati Ka'bah, tapi tekan nyabak. Tidak boleh memegang Ka'bah, tidak boleh memegang Hijri Ismail. Nanti ada bunderan, ya, sama-sama sebab itu Bu Hijri Ismail sama dulunya
Ka'bah. Tidak boleh supaya guning ngalung-ngalung naon batur mah. Lah tutup muning lah urang mah. Tidak boleh memegang Hijr Ismail, tidak boleh memegang Ka'bah, tidak boleh memegang Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu mulai menakam Kangjeng Nabi sanes ya. Maqam Ibrahim itu ada bekas dahulu yang dulunya agak sedikit dekat dengan Ka'bah dipindahkan. Yang dulunya bekas Ibrahim nuju ngabangun Ka'bah sareng Nabi Ismail alaihis salam. Nanti kita khusus doa di sana, termasuk doa di belakang Maqam Ibrahim di Multajam. Mana gambar Ka'bah mengotong Multajam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ada ini Multajam itu pintu Ka'bah yang putih itu, di atasnya ada kuning, Hajar Aswad anu itu gini aja. Ini ekstra boleh nanti dipandu kalau untuk bapak-bapak ngisiin Hajar Aswad boleh. Kalau nanti dipandu nanti oleh pembimbing sholat sunat di dalam dek ngagabruk kena pantok Ka'bah ya Allah. Sebab kita diperintahkan oleh Allah kada tauhid ya. Urang bukan minta ka Ka'bah sebab perintah Allah salat menghadap ka Dieu, tawaf menghadap mengelilingi Ka'bah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakin ini bukan kita bukan, hanya kita diperintahkan oleh Allah haji berangkat ke Baitullah. Bilih aya perasaan Allah teh dijero kitu ulah kadinya. Nah Allah teh ka aing teh nulung ulah ada tauhid ya. Yakin bahwa ini Baitullah bukan berarti kita Allah dijero, bukan. Ini perintah Allah. Kalau tawaf kita harus berarti naon ieu? Ieu nah ieu ngolong Hajar Aswad. Ieu teh hidung baheula bobodas. Engke Hajar Aswad di sorga bakal jadi saksi. Saja dengan Kasep? Denis. Namanya? Denis. Dokter bukan? Bukan. Oh, Kasep. Oh, Ice bojo, buka budak can. Reji bawah kan itu. Oke. Kang Denis, nanti sareng Ki Adi ngusur Hajar Aswad. Bisa. Boleh kalau mau darat ulah. Mak 70 tahun ngusur Aswad sok. Bulan bangun kuat tadi ya. Ini memang perjuangan luar biasa. Sunnah ini Maqam Ibrahim ini Hajar Aswad nu bodas hidung-hidung ini pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dan Hajar ini Multajam. Sunnahnya doa di sini silakan. Begitu ya Allah. Tidak ada kata yang terindah di saat kita haji umroh diampura dosa Allah. Amin. Haji mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah kata Rasul. Ada yang paling hebat trofi daripada kita haji adalah surga. Al umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Dan tidak ada trofi yang baik dari Allah di saat kita telah melaksanakan umrah adalah dileburkan dosa-dosa. Endingnya haji adalah surga, umroh adalah dihampura dosa. Tungtung sama ending kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Maqam Ibrahim di saat mau tawaf wajib tidak boleh. Ini Hajar Aswad, pintu Ka'bah ini keterangannya ya. Talang mizan diluhurin di sini nih. Pondasi Ka'bah gitu kan. Hijr Ismail, nomor genep Multajam, Maqam Ibrahim, rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Sami, rukun Iraqi gitu kan. Ini ada 4 ya. Ini rukun Sami, rukun Yamani 9. Di sini nih rukun Yamani, rukun Sami nomor 10 ya. Ya, di sini 11 rukun Iraqi. Ka Irak lompatna, ka Yaman lompatna, ka Syam. Tah teh urang mah lamun lempeng teh ka dieu, Kang Haji. Dari Indonesia kalau diukur di sini. Nah, makanya kalau sholat kita henteu ngadep kulon, madep ke barat tapi seberderajat barat daya, barat laut ke belah kanan sekali. Ini hal-hal yang menyangkut masalah tawaf. Selanjutnya rukun umroh atau haji adalah sa'i. Ya, ini sa'i. Sa'i itu
dari Sofa Marwah. Sofa ke Marwah diawali dari Bukit Sofa, kemudian diakhiri di Bukit Marwah. Sofa Marwah 7 jalan, 1 jalan. Marwah Sofa 1 jalan, tungtungna jadi 7 jalan, gitu ya. Ngan kalau sa'i tidak disyaratkan kita punya wudhu. Ini catatannya Kang Haji ya. Kalau tadi sedang tawaf kita disyaratkan harus punya wudhu. Tapi kalau sa'i apa? Mun batal teh mah hayang itu belang walah hayang ditahan itu tadi teu kuat. Geus sa'i mah belang dah ngeunah batur barauna baru teuing andai kan batal pun tidak menjadi apa-apa kalau sedang sa'i. Tapi sa'i nama abdas gitu loh. Hanya andaikan kita batal pun sedang sa'i mah enggak apa-apa. Yang tadi pakaiannya ihram itu kalau sedang umrohnya begini, gitu kan? Tiba katingali gagahna ini. Kalau sedang sa'i mah diharudumkeun si ihramna, nanti ada praktek ya. Jadi bedanya di antawisnya kalau sa'i itu adalah tidak harus kita punya wudhu. Andaikan kita batal pun tidak apa-apa, tapi afdolnya kita punya wudhu. Andaikan batal pun teraskeun we Kang Haji. Itunya daripada keluar, mus keluar teh kasarung dilieur teh balik-balik kacau misalkan. Keluar kita wudhu keluar, itunya keluar dulu tidak ada di area sa'i. Kita ada di dalam itu. Jadi kalau mau memang ada mau pipis, mau biar lain cerita ya. Kalau memang harus kita keluar, hanya harus izin ke pembimbing bisika sarung ke mana-mana. Itu. Nah, sa'i, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, 7 jalanan ya. Akhirnya di Marwah yang terakhir adalah tahallul, motong rambut minimal 3 lembar. Lalaki ku bapak-bapak, ibu-ibu ku ibu atau ku muhrim insya. Atas umroh mah yang terakhir beres kita melaksanakan umroh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakeut heula itu ya. Cai jam-jam mah haus beak. Kewe haji namanya Kang Haji di Bangker. Abdi menghantarkan umrohnya saja. Hanya globalnya kita ngambil hajinya haji apa tamatu anu umroh heula memeh haji. Kita mikotnya sama dari Jeddah gitunya. Hanya larangan-larangannya tadi harus diutamakan. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Singseur zikir singseur apalagi di Arafah. Subhanallah kita Kang Haji calik di Arafah dosa kabeh melayang. Aminnya. Calik di Arafah tanggal 8 luar biasa. Tungkep manusia sadunya. Lain sa Indonesia sadunya. Di Indonesia unggul sabaraha juta 250.000 gitu loh, kurang lebih 10%. Nanti mah di sana sadunya 4 juta kurang lebih hadir di Arafah waktu yang sama. Bayangkan. Hati-hati di sana. Biasanya sok panas ya hajinya. Panas nyampe 50 derajat. Sing loba teh uang vitamin insya Allah. Yakinkan satu sah kita duduk di Arafah, Allah memaafkan dosa-dosa orang sadayana. Aminnya. Di Arafah maghribnya kita menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah kita mulungan batu mabit sampai subuh sampai fajar. Geus fajar kita jumrah Aqabah heula. Jumrah Aqabah boleh kita tahallul awal. Tinggal doyar deui ka hajinya. Henteu make ihram deui ngan teu meunang aya keneh larangan hubungan suami istri. Hari sabarjangnya 4 poe lah 3 poe hajian teh benernya tanggal 8, tanggal 10, 11, 12 atau 11 sampai 3 tergantung ngambil nafar awal atau nafar sani. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala maparing kekuatan ka urang sadayana. Maparing kekuatan iman urang, hidayah ka urang, maparing kesehatan ka urang sadayana. Al-Fatihah. Sementara dalam cekap selanjutnya disanggakan kaki adi KM Mr. Cerebral Out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Harus saya kalau kode Ya, siap. Ya. Alhamdulillah. Atas ibu bapak, atas ente. Allah, ibu bapak yang disampaikan oleh ini mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita nanti buat pelaksanaan ibadah kita. Ya. Tapi walaupun begitu sekarang banyak. Insya Allah nanti juga kita buat YouTube-nya bisa nanti yang bisa disampaikan juga banyak ya kita pelatihan kegiatan baik haji maupun umroh. Apalagi ibu bapak yang sudah melaksanakan ibadah umroh ya seperti itu saja. Bedanya antara haji dan umroh, al-hajjul haji itu adalah di padang apa berhukum. Bedanya itu saja sebetulnya. Pada dasarnya semua hampir sama. Ya. Nah, sebelum insya Allah sekarang kita akan saya mau nanya dulu. Ya, tapi yakin sih ya udah pada bisa semuanya, udah pada tahu semuanya. Tapi walaupun begitu untuk pertanyaan ini bukan berarti ngetes ilmu bapak ya. Saya mau tanya sekali lagi. Rukun haji itu ada berapa tadi? Berapa orang? Hah? Satu? Berapa orang? Satu, niat. Dua, Yuk. Sip. ya, niat sambil memakai kain ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Terus tiga, tawaf ibadah. Selanjutnya sa'i. Selanjutnya tahallul. Dan yang keenam nanti jangan sampai ayo mereksa ikhlas ya kurang mah gitu kan ya terbiasa harus beruntun, harus merunut, jangan sampai insya Allah apalagi nanti akan langsung dibimbing oleh Al-Mukarram, Al-Nazir itu